Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya meskipun dalam kondisi daring ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk presensi hari ini silahkan kalian rangkum pembelajaran pada hari ini, lalu difoto ya, ditulis tangan, nanti silahkan dikirim di grup WhatsApp kita. Nah anak-anak, kalian tentu sudah familiar bukan dengan kata resep atau tips, cara jitu, kiat, atau bahkan petunjuk. Nah, dari kata-kata tersebut merupakan bagian dari teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya yang sedang populer saat ini adalah pandemi. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar, atau cara memakai masker yang benar, atau bahkan cara menghindari virus corona, seperti itu. Lalu, apa tujuan dari teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat dan meminimalisir kesalahan. Karena dengan panduan tersebut, maka seseorang akan mengikuti petunjuk-petunjuknya dan bisa melakukan tahapan dengan benar serta urut, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh, ketika kalian tidak tahu cara berbelanja online, tentu kalian akan mencari di internet bagaimana cara berbelanja online di internet atau di suatu marketplace. Di situ akan ada langkah-langkahnya yang bisa kalian ikuti agar mencapai tujuan kalian, yakni berbelanja online, seperti itu. Nah, teks prosedur ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berisi langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Bisa berbentuk paragraf atau poin-poin, misalnya angka 1, 2, 3, seperti itu. Yang kedua, mengandung pola kalimat perintah atau imperatif. Teks prosedur biasanya mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ambil air secukupnya, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Lalu yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Ciri yang terakhir yakni menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Adapun struktur teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur memiliki tujuan, berisikan topik yang akan dibahas dalam teks. Dan yang kedua, tentu ada langkah-langkah, berisikan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, struktur teks prosedur tentunya ada material atau alat atau bahan, berisikan alat, bahan, atau syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan prosedur. Namun, tidak selalu alat atau bahan ini ada, tergantung konteksnya. Ada di sini maksudnya ada di dalam teks prosedur ya anak-anak. Misalnya saja cara pembuatan kue. Nah, di situ pasti akan dicantumkan alat atau bahan. Teks prosedur sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana, dan yang kedua, ada teks prosedur kompleks, dan yang terakhir ada teks prosedur protokol. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi suatu langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara menyalakan televisi. Lalu yang kedua, teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya, dan setiap langkah berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya, cara pembuatan SIM atau cara pembuatan KTP. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur kompleks.
Lalu yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus berurutan. Meskipun berubah, tapi akhirnya tetap sama. Baik anak-anak, mari kita bahas contoh dari teks prosedur sederhana, kompleks, dan teks prosedur protokol. Contoh dari teks prosedur sederhana. Cara menyalakan televisi. Pertama, tancapkan stop kontak ke dalam sumber listrik. Kedua, pastikan sambungan listrik sudah terpasang dengan benar sehingga lampu pada televisi menyala. Ketiga, gunakan remote TV untuk menyalakan TV dengan menekan tombol power. Keempat, gunakan remote untuk memilih saluran mana yang ingin kita tentukan dengan menekan tombol pada remote. Dari langkah-langkah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan teks prosedur sederhana karena hanya terdiri dari 4 langkah saja. Selanjutnya, contoh teks prosedur kompleks. Contohnya, prosedur pembuatan SIM. Yang pertama, siapkan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Kedua, fotokopi KTP menjadi beberapa lembar untuk dijadikan dokumen. Ketiga, buat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Keempat, ambil formulir permohonan pembuatan SIM. Kelima, isi formulir permohonan. Keenam, mengikuti ujian tertulis dan praktik. Ketujuh, jika sudah lulus, kita akan disuruh untuk melengkapi data. Dan kedelapan, SIM sudah dapat diambil. Nah, dari runtutan prosedur tersebut dapat disimpulkan bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur kompleks karena dari urutan pertama dan selanjutnya memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu, contoh teks prosedur protokol. Cara membuat mie instan. Pertama, masak 200 ml air matang. Jika sudah mendidih, masukkan ke dalam hingga tercelup seluruhnya. Kedua, tuang bumbu-bumbu yang ada dalam kemasan mie instan ke dalam mangkuk. Jika mie sudah matang dan lembut, tiriskan air dan tuangkan mie ke dalam mangkuk yang sudah terisi bumbu sebelumnya. Keempat, aduk merata hingga bumbu tercampur. Dan terakhir, mie instan siap disajikan dengan pelengkap telur rebus atau diirisi cabai rawit, seperti itu. Nah, di dalam teks prosedur protokol ini, dari urutan yang kedua atau ketiga dapat diubah. Jadi, semisal urutan kedua, tuang bumbu-bumbu yang ada dalam kemasan bisa ditaruh di urutan ketiga. Seperti itu. Kaidah teks kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat deklaratif ialah kalimat yang berisi pernyataan. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari dua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Sedangkan kalimat interrogatif merupakan kalimat yang berisi pertanyaan. Selanjutnya, verba material dan tingkah laku merupakan perbuatan yang mengacu pada tindakan. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya, sedangkan partisipan manusia mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkah. Adapun unsur kebahasaan teks prosedur, yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Untuk tugasnya,
Silahkan kalian buat teks prosedur, lalu kalian praktikkan secara langsung, divideokan, lalu diupload di YouTube kalian masing-masing. Baik, itu saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.